Halo anak-anak semuanya, selamat datang di channel YouTube Ibu Guru Risayanti. Kali ini Ibu Guru akan membahas tentang sumber-sumber energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah salah satu jenis energi yang sangat berperan dalam kehidupan manusia, dari lampu yang menerangi rumah hingga perangkat elektronik yang membantu pekerjaan sehari-hari. Energi listrik memiliki peran yang tak tergantikan. Nah, energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan muatan listrik melalui suatu penghantar. Dalam ilmu fisika, listrik merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dikonversi menjadi bentuk energi lain seperti panas, cahaya, dan gerak. Energi listrik sangat mudah digunakan dan dapat ditransmisikan dalam jarak jauh melalui jaringan listrik. Secara umum, energi listrik dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyalakan lampu, mengisi daya ponsel, atau menggunakan peralatan rumah tangga seperti kulkas dan televisi, kita sedang memanfaatkan energi listrik loh anak-anak. Nah, ada beberapa sumber energi listrik. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap PLTU, panel surya, pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP, pembangkit listrik tenaga nuklir, biomasa, dan pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA bekerja dengan memanfaatkan energi air mengalir. Jadi anak-anak yang dimanfaatkan ini adalah aliran airnya. Contoh sederhananya ialah jika sebuah kincir air diletakkan pada air yang mengalir, maka kincir tersebut akan berputar karena bilah-bilah kincir terdorong oleh air. Kemudian jika kincir ini nanti dihubungkan ke sebuah dinamo, maka dinamo itu akan menghasilkan energi listrik. Nah, ternyata tenaga air sudah dimanfaatkan sejak zaman kuno untuk menggiling gandum. Nah, bagaimana prinsip kerja PLTA pada skala besar? PLTA diperoleh dengan memanfaatkan aliran air sungai yang dibendung. Pada bagian bawah, bendungan sungai tersebut diberi lubang aliran air yang akan menuju turbin, sehingga air yang mengalir akan menggerakkan turbin. Nah, turbin menghasilkan energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diteruskan ke gardu induk. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. PLTU menggunakan bahan bakar seperti batu bara dan minyak. Batu bara dialirkan ke tungku pembakaran. Di dalam tungku pembakaran, batu bara dibakar hingga temperatur yang sangat panas. Lalu air di dalam tangki akan dididihkan hingga dihasilkan uap, dan uap akan masuk ke ruang turbin dan memutar turbin. Putaran turbin ini akan menggerakkan generator, dan dari generator inilah akan dihasilkan energi listrik. Oh iya, energi listrik yang dihasilkan akan masuk ke transformator dan energi listrik diteruskan ke gardu listrik yang akan dialirkan ke rumah-rumah masyarakat. Yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga surya atau yang lebih kita kenal dengan panel surya. Nah, anak-anak, panel surya ini ya bekerja dengan sistem fotovoltaik. Panel surya
hanya akan bekerja selama matahari bersinar dari pagi hingga sore hari. Selanjutnya, panel surya akan menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan disalurkan melalui inverter lalu diubah menjadi energi yang siap pakai untuk menyalakan berbagai alat elektronik seperti menyalakan lampu, charge handphone, dan menyalakan AC. Supaya hasilnya bagus, panel surya harus ditempatkan di area yang paling banyak terkena sinar matahari, seperti atap lapangan luas, halaman terbuka, lampu jalan. Yang keempat, ada pembangkit listrik tenaga angin atau kita singkat dengan PLTB. Jadi PLTB ini memanfaatkan potensi angin untuk menghasilkan energi listrik. Nah, PLTB ini sudah diterapkan di Denmark dan Jerman. Pertama kali dibuat oleh Porlakor pada abad ke-19. Anak-anak, PLTB ini biasanya dikenal juga dengan pembangkit listrik tenaga bayu ya. Kemudian potensial di Indonesia ini sangat besar ya untuk memanfaatkan tenaga angin menjadi sumber energi listrik. Indonesia memiliki pantai sebesar 8.791,42 km. Nah, dengan luas yang seperti itu bisa menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Kecepatan angin di Indonesia mencapai 4-5 meter per sekon. Nah, bagaimana sistem kerja atau prinsip kerja dari PLTB ini? Energi mekanik dari angin dapat memutar kincir angin. Di dalam kincir angin terdapat gearbox yang berisi kumpulan gerigi yang dapat mempercepat putaran kincir angin. Selain itu, terdapat alat brake system yang dapat mengontrol kecepatan putaran kincir angin. Dari putaran kincir ini dihasilkan energi listrik yang bersifat AC atau arus bolak-balik. Dan energi listrik dapat diubah menjadi sumber arus searah atau DC yang dapat disimpan di dalam baterai. Energi listrik yang disimpan tersebut disalurkan ke trafo yang akan berlanjut ke setiap gardu listrik. Yang kelima, ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. PLTN ini menggunakan bahan uranium yang diletakkan di tabung PWR atau Pressurized Water Reactor. Nah, di dalam tabung inilah ya akan menghasilkan uap panas. Awal mulanya neutron akan ditembakkan ke uranium sehingga uranium ini akan membelah menjadi 2, 4, dan 6 hingga membelah tak terhingga. Terbelahnya uranium menjadi banyak ini disebut dengan reaksi fisi. Karena tingginya suhu tabung reaktor, maka air akan mendidih dan dihasilkan uap yang akan disalurkan ke dalam turbin. Dan turbin ini terhubung langsung ke generator. Dari generator inilah dihasilkan energi listrik. Yang keenam, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Di Indonesia ada wilayah yang dilalui dengan cincin api, sehingga memiliki potensi panas bumi yang sangat besar untuk dihasilkan menjadi sumber energi listrik. PLTP memanfaatkan panas bumi untuk dijadikan sumber listrik melalui pengeboran pada kedalaman tertentu sampai didapatkan uap panas bumi yang uapnya akan dialirkan ke boiler. Panas tersebut akan menggerakkan turbin yang terhubung langsung ke generator yang dapat menghasilkan arus listrik. Yang ketujuh, ada biomasa. Nah, biomasa ini biasa kita kenal dengan biofuel. Jadi biomasa atau biofuel itu berasal dari limbah-limbah organisme hidup yang berasal biasanya dari tanaman, hewan, dan produk sampingan, misalnya seperti produk limbah-limbah rumah tangga. Nah, bagaimana cara pengolahannya?
Jadi bahan-bahan limbah seperti sisa tumbuhan, makanan, dan kotoran hewan ini difermentasikan atau dibusukkan dan dihasilkan yang namanya biogas. Nah, biogas ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang dapat membangkitkan sebuah pembangkit listrik dalam skala kecil. Selain itu, biogas berupa metana ini juga dimanfaatkan sebagai kompor gas untuk memasak. Ada juga ya yang namanya etanol. Nah, etanol ini berbahan alkohol yang berasal dari gula yang diambil dari tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Etanol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alat transportasi, di mana etanol dicampurkan dengan bensin yang kita disebut dengan gasohol. Selanjutnya ada juga namanya biodiesel yang dapat digunakan untuk mesin diesel. Biodiesel berasal dari bahan sawit, jarak, dan kapuk ya. Nah, itulah manfaat dari biogas atau biofuel. Itulah 7 pembangkit listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Anak-anak, ada beberapa sumber arus listrik yang kalian sangat familiar, yaitu ada baterai, akumulator, generator, dan dinamo yang sering kalian jumpai kan? Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa.